Wah, gawat ya teman-teman. Sekarang banyak banget video afiliator-afiliator yang disuspend TikTok ya. Kenapa bisa begitu? Ternyata aturannya TikTok sekarang itu ketat banget untuk video afiliator yang ada keranjang kuningnya. Contohnya adalah video-video yang dimana itu nggak original. Jadi postingannya itu hanya gambar-gambar produk, kemudian dikasih keranjang kuning, dipublish. Nah, itu yang kena biasa, yang kena kemarin ke suspend dan ke banned. Yang sekarang diprioritaskan oleh TikTok itu adalah konten-konten original, di mana konten original itu yang dimaksud adalah postingan-postingan video yang benar-benar si afiliatornya itu menampilkan produk yang langsung dipegang teman-teman ya, yang asli, benar-benar kalian take sendiri, kalian pegang produknya dan kalian review. Nah, itu yang dimaksud konten original teman-teman. Tapi bang, gimana bang, nih saya ngajuin sampel ke seller selalu ditolak mulu bang. Gimana bang solusinya bang? Nggak sulit kok guys. Nah, di sini saya akan bahas tips-tips supaya teman-teman itu bisa dapat sampel dari seller. Catat ya. Tips yang pertama adalah teman-teman harus naikin follower di akun TikTok teman-teman. Caranya gimana bang? Nah, teman-teman harus punya konten yang berkualitas. Ya, ada jenis konten yang itu cepat untuk dapetin follower ya teman-teman. Yang pertama adalah konten edukatif, di mana teman-teman tuh ngasih tips dan trik mengedukasi orang-orang supaya mereka bisa punya solusi dari masalah mereka. Konten kedua adalah konten informatif ya, di mana teman-teman tuh memberikan informasi, berita atau informasi-informasi yang perlu dan seru untuk diketahui banyak orang. Yang ketiga adalah konten humor, komedi. Nah, itu biasanya cepet banget untuk naikin follower karena orang tuh kan butuh hiburan. Jadi kalau teman-teman buat konten hiburan, cepet banget untuk naikin follower. Tips yang kedua, ini teman-teman lakukan setelah teman-teman dapat follower ya, katakanlah 1000 atau 2000 follower gitu ya, teman-teman harus coba request sampel ke seller. Nah, dengan proposal yang tentunya bisa meyakinkan si seller untuk ngasih sampel ke teman-teman. Nah, teman-teman jangan asal aja ngasih request sampel, teman-teman harus lihat juga kontennya teman-teman. Kalau teman-teman kontennya edukatif, itu membahas apa? Kalau misalnya contohnya bahas teknologi, gadget gitu ya, ya teman-teman requestnya sampel yang sesuai dengan konten teman-teman. Dan pilih seller-seller yang memang mereka itu produsen atau seller yang besar teman-teman ya. Jadi mereka tuh punya budget marketing untuk kerjasama sama si afiliator. Pokoknya kata-kata pengajuannya itu harus benar-benar bisa meyakinkan si seller untuk kerjasama. Yang ketiga adalah teman-teman coba untuk upgrade alat-alat konten teman-teman ya. Pertama dari sisi suara, ya teman-teman ya beli mikrofon lah ya supaya suaranya jelas gitu. Yang kedua kameranya kudu agak bagus lah ya, tapi yang paling penting sih suara dulu ya teman-teman. Terus kameranya itu agak bagus dan jelas. Biasanya kalau handphone sekarang itu sebenarnya udah bagus-bagus, cuman kadang lightingnya itu yang kurang. Jadi teman-teman bisa buat konten sesuaikan dengan situasi. Misalnya yang cahayanya bagus itu di luar ya, teman-teman buat konten di luar aja nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, itu harus teman-teman pikirkan karena kan si seller ini, vendor-vendor ini kan melihat konten teman-teman, apakah suaranya bagus atau gambarnya bagus, itu dinilai mereka teman-teman. Tips yang keempat, kalau teman-teman belum dapat sampel dari seller, teman-teman lihat aja produk-produk di sekelilingnya teman-teman yang udah pernah teman-teman beli ya, tanpa dikasih sampel teman-teman tuh udah beli sebelumnya gitu ya. Contoh misalnya kipas angin atau produk-produk apapun yang teman-teman sudah pernah beli, itu teman-teman buatin kontennya aja teman-teman ya. Seolah-olah teman-teman lagi di endorse mereka, dikasih sampel mereka, teman-teman benar-benar ulas kegunaannya sampai teman-teman bisa menciptakan konten yang menarik gitu. Jadi nggak usah nunggu sampelnya dulu. Jadi teman-teman pakai sampel yang ada di sekitar teman-teman. Tips yang terakhir adalah teman-teman coba buat akun itu nggak cuma satu, misalnya di TikTok doang nih ya. Teman-teman buat akun di sosial media lain juga gitu dengan bahas hal yang sama kan. Kalau satu video gini teman-teman bisa posting di berbagai platform ya. Nah, kalian juga bangun branding supaya kalau misalnya si seller itu lihat, teman-teman bisa kasih tahu bahwa produknya mereka nggak akan kalian iklanin cuma di TikTok tapi di tempat lain juga gitu. Jadi itu salah satu penawaran yang menarik juga buat si seller. Demikian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang lagi mau jadi afiliator TikTok ya. Semoga sukses ya teman-teman ya. Jangan lupa repost video ini, like, komentar juga di bawah ya kalau misalnya ada pertanyaan, dan
Jangan lupa follow, nggak sulit kok.